Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di lockdown seluruh kota. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber yang selalu berbahagia. Saya adalah orang yang berbahagia ketika menyimak informasi Presiden Bapak Jokowi menyampaikan pidatonya di hadapan bupati dan wali kota seluruh Indonesia terkait dengan kebijakan penanggulangan COVID-19 atau Corona. Bapak Jokowi menyampaikan kepada bupati, wali kota di seluruh Indonesia untuk tidak mudah menerapkan lockdown. Mosok ada satu daerah yang satu orang terpapar atau dianggap COVID, kemudian satu kota harus lockdown. Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja. Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di lockdown seluruh kota. Untuk apa? Ini yang sering kita keliru di sini. Oleh sebab itu, 2 minggu yang lalu kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro lockdown. Tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lockdown adalah dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Nggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown. Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain, melockdown seluruh negara, melockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya jatuh. Artinya rasionalitas kita, akal sehat kita pasti nolak. Karena dampak dari lockdown itu luar biasa. Dampak dari lockdown itu seperti karambol, terutama di kegiatan ekonomi. Mungkin tidak bijak ketika hanya ada satu kasus atau dianggap kasus atau dianggap terpapar COVID, tapi satu kota, satu kabupaten diterapkan kebijakan pembatasan berskala besar. Tapi memang ngomongin tentang COVID-19 banyak yang tidak masuk akal. Karena di dalamnya sekarang sudah muncul kepentingan-kepentingan, bisnis terutama. Sehingga banyak hal-hal yang tidak rasional, yang tidak masuk akal sehat kita. Dan saya berharap Bapak Jokowi akan menghentikan pandemi ini dengan tidak mengakumulasi data-data COVID dari Maret 2020 sampai hari ini terus diakumulasi sehingga itu menjadi kegelisahan. Karena datanya yang muncul adalah jutaan. Sebenarnya dari akal sehat jelas, mudah. Kalau kita cerna dengan jeli, sebelum ada vaksin, data yang terpapar COVID sekian juta, yang sembuh sekian ratus ribu, hampir 900 ribu tanpa vaksin. Artinya, memang COVID-19 itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Angka yang besar itu karena diakumulasi.
Karena terus dijumlahkan, digabungkan, maka angka itu akan semakin besar. Dan kalau kita membaca akan semakin khawatir. Sebenarnya kalau dibagi 1 bulan berapa hari, 1 hari ada berapa, di kabupaten ada berapa, di kecamatan ini ada berapa kasus, itu kasus yang lumrah sebenarnya kalau akal sehat kita. Seperti virus flu biasa, pilek, ada yang menyebabkan meninggal dunia juga. Seperti kasus penyakit lain seperti tipes misalnya. Yang meninggal akibat tipes juga banyak. Cuman datanya tidak dimunculkan dan tidak diakumulasi sehingga tidak seolah-olah tidak ada pandemi. Tuberkulosis juga lebih berbahaya. Itu tidak ada angka yang diakumulasi. Kenapa ini harus diakumulasi? Terus disampaikan ke publik. Ini mungkin kabar gembira dari Pak Presiden, dan mudah-mudahan Pak Presiden juga segera mengakhiri pandemi ini dengan tidak mengakumulasi data dan angka terpapar, sembuh, ataupun yang meninggal dunia. Sehingga ketakutan yang berlebihan terhadap COVID-19 bisa terkurangi. Karena yang lebih berbahaya bukan virus, tapi adalah rasa takut itu sendiri. Saya berharap Indonesia sehat tanpa pandemi, dan kita bersama-sama jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Abadi jaga NKRI. Saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.